Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Hari ini kita belajar tematik tema 7, subtema 4, pembelajaran keempat sampai ke-6 ya. Halo teman-teman kelas 1. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga teman-teman kelas 1 selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan walaupun masih belajar dari rumah ya. Oke teman-teman, angkat kedua tangan kalian dan kita akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Teman-teman bisa melihat pada gambar ada Lani dan Siti yang sedang bermain seluncuran. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Nah, jika teman-teman pegang permukaan papan seluncur itu halus teman-teman. Sekarang kalau Edo dan Benny sedang bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Nah, kalau permukaan pasir ketika teman-teman pegang atau ketika teman-teman sentuh terasa kasar, berbeda dengan papan seluncur yang halus. Jadi, permukaan benda itu ada yang kasar dan ada yang halus ya, teman-teman. Sekarang ada gambar kelinci, selimut, roda, dan bola basket. Nah, teman-teman, siapa yang pernah menyentuh keempat benda ini? Ada tidak? Pasti ada ya, teman-teman. Nah, Miss akan memberitahu bahwa ketika teman-teman menyentuh kelinci ataupun selimut, permukaannya atau yang teman-teman sentuhnya itu terasa halus. Ya, jadi untuk kelinci dan selimut memiliki permukaan yang halus ya. Nah, untuk roda dan bola basket ketika kita pegang, kita sentuh itu terasa kasar. Jadi, roda dan bola basket memiliki permukaan yang kasar ya, teman-teman. Coba sekarang teman-teman amati, teman-teman perhatikan dan teman-teman sentuh benda yang ada di rumah teman-teman. Boleh apa saja bendanya teman-teman, boleh yang ada di ruang tamu, boleh di ruang makan, atau boleh di kamar. Ya, teman-teman sentuh, kemudian teman-teman rasakan apakah benda tersebut termasuk benda yang memiliki permukaan kasar atau benda yang memiliki permukaan halus. Setelah itu, teman-teman kelompokkan bendanya dan tuliskan pada tabel di halaman 160. Nah, pada halaman 160 sudah ada tabel yang berjudul benda yang permukaannya kasar dan benda yang permukaannya halus. Silahkan teman-teman tuliskan nama bendanya sesuai dengan permukaannya ya. Nah, teman-teman, di awal sudah disampaikan bahwa pasir merupakan salah satu contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Nah, teman-teman, pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Sekarang, mari kita lihat hiasan yang dibuat oleh Siti dengan menggunakan pasir. Di sini, kita bisa lihat bahwa Siti sedang menggambar vas bunga dengan bunganya menggunakan pasir. Nah, hasil karya Siti ini terlihat bagus ya, teman-teman. Nah, sekarang Miss akan memberitahu cara membuat kreasi dari pasir.
Teman-teman, silahkan simak langkah-langkahnya ya. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu teman-teman menggambar suatu benda yang teman-teman inginkan. Boleh menggambar vas bunga, boleh menggambar lemari, dan lain-lain. Setelah itu, teman-teman lapisi gambar tadi dengan lem ya. Kemudian, teman-teman taburi gambar tadi, gambar yang sudah dilapisi dengan lem dengan pasir. Nah, teman-teman taburinya sampai semua permukaannya tertutupi ya, teman-teman. Langkah terakhir yaitu teman-teman membiarkan karya pasir tadi sampai kering ya. Pada layar ada gambar berbagai bentuk benda yang dibuat dengan menggunakan kertas. Nah, kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya. Nah, bentuknya juga dapat diubah-ubah, teman-teman. Kertas juga dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas juga dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Kalau tadi kertas, sekarang yaitu karet. Nah, karet ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur dapat ditarik. Karet yang kaku tidak dapat ditarik. Nah, karet dapat digunakan untuk mengikat suatu benda. Kemudian, ada benda yang aman untuk dimainkan. Ada benda yang berbahaya untuk dimainkan. Jadi, ketika memainkan suatu benda, teman-teman harus hati-hati ya. Dan silahkan teman-teman gunakan benda tersebut sesuai dengan fungsinya. Badan kita juga dapat bergerak lentur seperti karet, teman-teman. Sekarang teman-teman lihat gerakan yang dilakukan pesenam pada gambar yang ada di layar. Badan mereka meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan tersebut karena rajin berlatih. Jika teman-teman ingin melakukan gerakan meliuk seperti para pesenam, teman-teman harus rajin berlatih. Karena dengan berlatih, teman-teman pasti akan bisa melakukan gerakan tersebut. Jika teman-teman ingin melakukan gerakan meliuk seperti yang dilakukan pesenam, teman-teman bisa melihat pada halaman 164 sampai 165. Coba teman-teman bersama anggota keluarga teman-teman bermain tebak-tebakan. Teman-teman dan anggota keluarga menebak nama benda berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya bisa teman-teman tuliskan pada halaman 167. Teman-teman bisa menuliskan ciri-cirinya berdasarkan permukaannya. Misalnya permukaan halus atau permukaan kasar. Dan teman-teman juga bisa menuliskannya berdasarkan bentuknya. Ada bentuk segitiga, segi empat, lingkaran, dan lain-lain. Di sini, Miss akan memberikan contoh kalimatnya. Teman-teman, silahkan menebak nama benda yang Miss maksudkan ya. Aku memiliki bentuk persegi panjang. Aku memiliki permukaan yang halus ketika disentuh. Aku dapat digunakan untuk tidur. Benda apakah aku? Apakah teman-teman bisa menebak benda apa yang Miss maksudkan? Jawabannya adalah tempat tidur. Betul sekali. Nah, seperti itu ya teman-teman kalimat yang teman-teman buatkan.
Seperti tadi, teman-teman sudah bermain tebak-tebakan benda. Teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Seperti yang ada pada layar, ada gambar sepeda. Di sini diberitahu ada 3 bahan yang berbeda atau 3 benda yang berbeda yang digunakan pada komponen sepeda. Nah, yang pertama untuk tiangnya atau untuk stangnya itu menggunakan logam. Kemudian untuk sadelnya atau untuk tempat duduknya menggunakan plastik. Dan yang terakhir untuk bannya ini menggunakan karet. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada pada layar. Di sini ada gambar berbagai benda dengan bahan pembuatnya yang berbeda-beda. Nah, tugas teman-teman, silakan teman-teman tuliskan benda tersebut terbuat dari apa? Apakah terbuat dari plastik, terbuat dari logam, terbuat dari karet, dan lain-lain. Teman-teman bisa menuliskannya pada halaman 172. Pada halaman 172 dan 173, teman-teman ditugaskan untuk melengkapi tabel tersebut. Nah, pada tabel ini sudah tersedia nama benda. Tugas teman-teman yaitu menuliskan benda tersebut terbuat dari bahan apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa, dan kegunaan dari benda tersebut apa. Silahkan teman-teman lengkapi ya. Sekarang kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangi benda seperti yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang teman-teman perhatikan gambar gelas yang dimiliki ibu yang terdapat pada layar. Di sini Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Nah, 30 buah gelas milik Ibu Siti ada di sebelah kiri ya. Kemudian Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Pertanyaannya, gelas Ibu Siti semuanya adalah titik. Berarti soal ini termasuk soal penjumlahan atau pengurangan ya teman-teman? Soal penjumlahan, betul sekali. Karena Ibu Siti sudah memiliki 30 buah gelas dan Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Jadi, jumlah gelas yang dimiliki Ibu Siti pasti akan bertambah, tidak mungkin berkurang. Maka, dapat dituliskan 30 ditambah 12 sama dengan 42. Sekarang masih seputar gelas Ibu Siti. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 12 buah gelas pecah, maka gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah titik. Nah, teman-teman, ini termasuk soal penjumlahan atau soal pengurangan ya? Soal pengurangan, betul sekali. Karena gelas Ibu Siti ini pecah, maka gelasnya tidak mungkin bertambah, tetapi malah berkurang jumlahnya. Maka dapat kita tulis 42 dikurang 12 sama dengan 30. Setelah mencontohkan
2 soal tadi, sekarang silahkan teman-teman selesaikan soal-soal yang ada di halaman 175, 176, dan 177 ya teman-teman. Caranya seperti yang tadi sudah Miss sampaikan. Teman-teman kelas 1 pasti bisa mengerjakannya. Baik teman-teman, tugas ini menjadi tugas terakhir teman-teman pada hari ini. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran keempat sampai ke-6. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa untuk rajin mengulang kembali pembelajaran di rumah. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.